Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salfi Rahmansyah, NRP 23/2018-025. Di sini saya sudah mendatangkan dua narasumber untuk menjelaskan tentang kebijakan satu peta atau one map polisi. Untuk narasumber pertama ada Budiana Fajrin, untuk narasumber kedua ada Muhammad Arif Firdaus. Dari kedua narasumber ini, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu kebijakan satu peta atau one map polisi? Terima kasih. Mungkin dimulai dari saya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Firdaus, NRP 23/2018-071. Pertama, mengenai kebijakan satu peta atau one map policy. Definisi dari kebijakan satu peta atau one map policy adalah kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pembuatan satu peta tunggal adalah bahwa informasi geospasial tematik yang ada selama ini ternyata masih saling tumpang tindih satu sama yang lainnya. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan dalam mendukung pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur. Adapun kebijakan satu peta yang akan menyelesaikan konflik karena pemanfaatan lahan yang akan memberikan berbagai manfaat. Pertama, meningkatkan kualitas penataan ruang di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten kota. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas. Yang ketiga, menyediakan informasi terintegrasi dan terkini untuk penanganan dan pencegahan bencana. Misalnya, kebakaran hutan, titik rawan banjir, dan lain-lain. Yang keempat, memberi kepastian usaha, terutama terkait lokasi, peruntukan atau zonasi lahan, memperjelas proses perizinan, dan lain-lain. Dalam rangka untuk mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan, maka pada tahun 2016 tepatnya tanggal 1 Februari 2016, Presiden Jokowi sendiri menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, 1 standar, 1 basis data, dan 1 geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Itu di bidang pertanahan, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) untuk segera mewujudkan tata tunggal terkait kebijakannya. Dua kebijakan UMP tersebut sejalan dengan semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas pemerintah. Baik, mungkin cukup sampai di sini dari pembahasan saya. Apabila yang bisa ditanyakan, silakan saya kembalikan ke moderator. Saya izin bertanya dari materi yang saya sudah disampaikan, ingin bertanya tentang apa itu PKSP. Oke, apa itu PKSP ya? PKSP merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai satu, acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor. Yang kedua, acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Seperti itu. Oh, berarti bisa disimpulkan dari materi tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan pendorongan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan, tepatnya tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin pembahasan dari materi yang sebelumnya sudah cukup
Selanjutnya, bagaimana sih kebijakan satu peta di bidang pertanahan ini? Mungkin boleh dijelaskan oleh narasumber kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari bidang pertanahan itu sendiri. Kebijakan satu peta atau one map policy di bidang pertanahan, yaitu arahan strategis dalam terpenuhnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Kebijakan satu peta bertujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khususnya untuk skala 1:50.000. Dari sisi lain, kebijakan satu peta atau WMP juga dapat dipandang bahwa sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, One Map Policy juga berfungsi sebagai acuan perbaikan data informasi geospasial tematik atau IGT. Acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. One Map Policy juga berfungsi sebagai acuan perbaikan IGT masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Selanjutnya, bagaimana sih merealisasikan tercapainya One Map Policy? Nah, untuk merealisasikannya, kemudian diselenggarakanlah rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada kurun waktu dari 2016 sampai tahun 2019. Rencana aksi tersebut dengan melakukan langkah-langkah perbaikan IGT yang ada, integrasi data IGT dengan data informasi geospasial atau disingkat IGD, sinkronisasi antar IGT, dan rekomendasi serta fasilitas penyelesaian masalah informasi geospasial tematik. Nah, ini tuh tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Mungkin itu sekilas dari pembahasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin dari saya mau menyimpulkan saja dari pembahasan tersebut. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu untuk merealisasikan tercapainya OMP pada kurun waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2019. Dalam kurun waktu 3 tahun saja untuk tercapainya atau terrealisasinya OMP tersebut. Seperti itu. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu sih dari perencanaannya, dari kurun waktu 3 tahun. Setelah dari pembahasan materi tersebut, kegiatan utama apa sih yang dilakukan oleh kebijakan satu peta ini? Kegiatan utamanya itu kegiatan dari percepatan kebijakan satu peta dilakukan secara beruntun, yaitu ada 3 kegiatan. Yang utamanya, yang pertama kompilasi, kemudian yang kedua integrasi, dan yang ketiga sinkronisasi. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya implementasi apa sih yang dilakukan oleh kebijakan pertahanan menuju One Map Policy ini? Apakah bisa menjelaskan dari kedua narasumber tersebut? Mungkin saya bisa menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pertanahan menuju One Map Policy, yaitu pemetaan partisipatif, yaitu pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat atau wilayah di mana mereka hidup. Masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya, sehingga
Hanya mereka yang bisa membuat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan. Pemetaan partisipatif mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990 yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bekerja di kawasan konservasi. Penggunaan metode pemetaan partisipatif kemudian semakin meluas pada lembaga-lembaga yang menggunakannya, maupun ada isu-isu yang menjadi dasar penggunaan pemanfaatan partisipatif. Setelah tadi penjelasan tentang implementasi dari implementasi kebijakan pertahanan menuju One Map Policy Science, kan tadi dibahas tuh pemetaan partisipatif. Nah, manfaat dari peta partisipatif itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya ya, manfaat dari pemetaan partisipatif yaitu kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran ini sebagai seluruh anggota masyarakat akan tumbuh kesadarannya tentang hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Dan untuk poin yang kedua, peta partisipatif ini bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain. Karena dengan peta menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, peranata hukum setempat, identifikasi sumber daya yang dimiliki tersebut. Dan poin yang terakhir, yang keempat, yaitu menumbuhkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, waktu, uang, maupun material lainnya. Memunculkan kelembagaan lokal, baik yang dulu sudah ada, maupun bentukan baru. Nah, kurang lebih manfaatnya seperti itu. Baik, berarti ternyata itu manfaatnya. Saya ingin menyimpulkan keseluruhan dari pembahasan materi yang tadi sudah disampaikan. Kesimpulan satu peta atau One Map Policy dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan masih di persimpangan jalan karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah. Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas, telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah tersebut. Mungkin itu kesimpulan yang dapat disampaikan dari keseluruhan pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya, barangkali audiens ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Silakan. Oke, di sini saya sebagai audiens ingin bertanya tentang kebijakan suatu peta yang tadi dijelaskan, mungkin singkat ya. Tadi ada 3 kegiatan mungkin yang telah disebutkan, ada kompilasi, integrasi, sama sinkronisasi. Itu bisa dijelaskan secara rinci nggak? Soalnya di sini saya masih awam. Ya. Terima kasih. Baik. Memang tadi saya cuman menyebutkan saja ya bagaimana cara atau untuk mencapai target tersebut dari 3 bagian utama tadi. Nah, yang pertama ada kompilasi. Nah, dari kompilasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi geospasial tematik yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. IGT yang dikompilasi ini adalah 85 peta tematik sesuai dengan lampiran Rencana Aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Nah, untuk kompilasi seperti itu. Selanjutnya, tadi ada integrasi. Integrasi
merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi IGT di atas peta dasar informasi geospasial dasar. Dan yang ketiga merupakan sinkronisasi. Sinkronisasi sendiri adalah kegiatan penyelarasan antara IGT yang telah selesai diintegrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar IGT tadi. Nah, jadi untuk menyelesaikan kegiatan ini diperlukan kegiatan secara berurutan karena saling terhubung seperti itu. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Apakah audiens merasa cukup puas dengan jawaban dari narasumber tersebut? Ya. Apakah audiens ingin ada pertanyaan kembali untuk para narasumber tersebut? Mungkin untuk sekarang belum ya. Oke, kalau gitu saya aja yang bertanya kepada kedua narasumber tersebut. Ada berapa jenis IGT PKSP pada kegiatan tersebut? Baik, ada berapa jenis IGT PKSP pada kegiatan tersebut. Jadi pada kegiatan tersebut tuh ada 3 kategori, yaitu IGT status, IGT perencanaan ruang, dan IGT potensi. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apa itu IGT status, IGT ruang, dan IGT potensi? Oke, baik. Penjelasan dari IGT status. IGT status merupakan IGT yang mempunyai aspek hukum penguasa lahan. Dan IGT perencanaan adalah yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang. Kementerian atau lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi, atau kewenangan menurut peraturan undang-undang dalam penyelenggaraan IGT. Sedangkan IGT potensi yaitu yang memuat informasi mengenai transportasi dan utilitas lingkungan dan potensi kawasan. Mungkin sudah cukup jawaban dari tadi tentang pembahasan IGT potensi, IGT status, dan IGT perencanaan. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi oleh audiens? Sudah cukup ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, kalau gitu mungkin talkshow ini kita sudahi saja. Semoga masyarakat awam atau yang belum tahu apa itu kebijakan satu peta mungkin bisa dipahami dari talkshow kita ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.